Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dalam perkuliahan online untuk mata kuliah pemrograman web 1 ya. Seperti biasa, pengabsengan di channel masing-masing langsung saja untuk sudah saya share di sana. Silakan klik untuk mengikuti perkuliahan kita. Oke, kuliah akan segera kita mulai beberapa saat lagi sambil menunggu teman yang lain untuk segera bergabung. Oke, mungkin bisa segera kita mulai ya untuk perkuliahan hari ini. Kita akan bentar kita bahas adalah pengenalan cascading style sheet atau CSS. Jadi yang akan kita bahas adalah CSS ya. Tentunya kalian sudah pernah, semisal kalian sudah mendapatkan desain web, tentunya ini juga pernah diajarkan mungkin ya. Kalau yang ikut perkuliahan saya tentunya sudah pernah. Oke, untuk yang telat atau belum masuk silahkan ya nanti segera bergabung.
untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Kita mulai saja ya. Untuk mempersingkat waktu, kita perlu tahu dulu apa itu CSS. Ini sebenarnya tidak asing ya bagi para mahasiswa, apalagi jurusan untuk komputer, untuk pemrograman itu tentunya paham ya. Mungkin sudah ada gambaran CSS. Nah, CSS merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet. Jadi sesuai dengan namanya, CSS memiliki sifat style sheet language. Jadi untuk mempercantik ya intinya ya. Bahasa bahasa pemrograman tapi dia untuk memperindah. Semisal nanti bisa dicontohkan ya. Yang berarti bahasa pemrograman yang digunakan untuk desain web. Nah, ini sudah saya singgung tadi ya. Kalau kalian sudah mendapatkan desain web, ini ada kaitannya dengan pemrograman web 1 ini. Memang seperti itu ya. Untuk pemrograman web 1 pun itu kita masih menggunakan HTML. Dengan CSS sama halnya dengan desain web tapi beda untuk tujuannya ya. Sebenarnya sama ya, cuma arahnya saja yang beda. Kemudian CSS adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mendesain sebuah halaman website. Jadi dalam mendesain halaman website, CSS menggunakan penanda yang kita kenal dengan ID dan class. Nah, ini untuk bahasa pemrograman tentunya ya. Nah, itu adalah pengertian dari CSS. Silakan diperhatikan, dicermati ya. Nanti akan paham sendiri. Semisal belum paham, berarti kalian baca kembali nanti akan paham apa itu CSS. Kita lanjut. Sebentar. Nah, di dalam CSS sendiri itu ada yang namanya selektor ya. Jadi hampir mirip dengan desain web. Di sini ada selektor. Selektor itu misalkan H2, ini heading ya. Ini sudah pernah diajarkan di mungkin ada di materi sebelumnya ya. Ataupun di desain web sudah ada. Nah, di situ adalah heading 2, misalkan kita menggunakan untuk heading 1 misalkan yang lebih besar judul, kemudian di bawahnya ada subjudulnya, kemudian ada properti. Nah, properti sendiri ini apa? Nah, misalkan di dalam sebuah halaman web itu tentunya kan ada backgroundnya ya. Nah, backgroundnya kalian mau menggunakan warna apa? Misalkan black, white dan lain sebagainya ya. Nah, untuk warna tersebut itu masuk ke value. Jadi ada selektor, property dan value. Jadi properti sendiri itu adalah apa yang akan dibuat. Misalkan background color ya maaf. Kemudian untuk font weight-nya, kemudian font color dan lain sebagainya itu sebagai properti. Nah, eksekusinya pada saat kita mengubah backgroundnya misalkan menggunakan black, red maupun white, nah itu adalah value-nya. Jadi seperti itu ya, di dalam bahasa pemrograman tentunya kalian sudah paham. Nah, karena kode CSS digunakan untuk mengubah, memanipulasi dari tampilan HTML, membutuhkan suatu cara untuk mengaitkan atau menghubungkan kode CSS dengan tag HTML yang sesuai. Nah, hal inilah yang dimaksud dengan selektor dalam CSS. Seperti itu ya. Jadi ini untuk penghubungan. Misalkan kita membuat tag HTML saja, pada saat kita tampilkan di browser itu akan tampilan seperti sederhana ya, hanya sebuah tulisan tapi tampil di sebuah browser atau web misalkan. Tetapi akan lebih indah lagi, lebih cantik lagi kita gunakan dengan CSS seperti yang tadi saya katakan, style sheet ya. Style itu kan berarti membuat gaya ya, seperti halnya kita mempercantik, memperindah untuk kalimat atau paragraf dan lain sebagainya di dalam pemrograman web seperti itu. Kemudian sesuai dengan namanya juga, selektor digunakan untuk mencari bagian web yang ingin dimanipulasi. Misalnya seluruh tag berarti paragraf ya, pakai P, atau cari seluruh tag HTML yang memiliki atribut kelas warning, atau cari seluruh link yang ada di dalam tag P misalkan. Nah, di situ selektor itu menyeleksi ya. Nah, selektor paling dasar dari CSS adalah HTML itu sendiri. Misalnya tag P, I, H, I, L, I dan lain-lain sebagainya. Nah, selektor di dalam CSS dapat menjadi kompleks tergantung kebutuhannya. Jadi masing-masing yang akan kita seleksi itu apa ya?
Nah, di sini ada tentunya kalian tahu ya, untuk P itu apa, paragraf, heading, kemudian untuk link, untuk LI, nah sebagainya itu sama. Kemudian ada yang berikutnya adalah universal selector. Kita lihat hanya ada satu di dalam CS, yaitu tanda bintang. Nah, selector ini bertujuan untuk mencari semua tag yang ada. Contoh universal selector CSS. Nah, di sini ada tanda bintang di sini ya. Kemudian colornya kita sesuaikan, misalkan blue, kemudian background colornya kita buat white. Nah, di sini ada bintang, berarti ini adalah universal ya. Kemudian ada kode CSS di atas bermaksud untuk membuat seluruh tag HTML berwarna biru dan background berwarna putih. Nah, pada selektor universal ini biasanya juga digunakan untuk mereset settingan default yang ada pada web browser. Sebentar. Seperti itu ya. Kemudian untuk elemen yang berikutnya ada elemen tipe selektor. Nah, istilah untuk selektor yang nilainya merupakan tag HTML itu sendiri. Nah, setiap tag HTML bisa digunakan sebagai selektor dan seluruh tag tersebut akan ditangkap oleh selektor. Contoh, ada heading 1 text decoration underline. Nah, ini adalah ada tulisan coret di bawah ya, ada underline-nya. Kemudian di dalam paragraf tersebut kita buatkan misalkan font size-nya ada 14 pixel. Nah, itu adalah elemen untuk tipe selektor. Nah, contoh kode ini membuat semua tag H1 tadi akan bergaris bawah karena ada value-nya adalah underline. Nah, underline di sini adalah tulisannya nanti bergaris ya. Nah, ini sama dengan halnya di Office ya. Nah, kemudian seluruh tag P di dalam P di sini akan berukuran 14 pixel. Kenapa? Karena value yang ada di sini adalah 14 pixel. Nah, untuk apa namanya? Sebentar, ini kok susah ya. Selektornya adalah font size tadi ya. Jadi kita buat value-nya 14 pixel. Nah, nanti akan semuanya ya yang ada seluruh tag P ini nanti akan berukuran 14 pixel. Nah, ini tergantung yang kita atur intinya ya. Nah, efek dari elemen tipe selektor adalah dari awal tag sampai akhir tag. Jika di dalam tag P terdapat tag I, maka tag tersebut juga akan berukuran pixel sampai ditemui dengan penutup /p. Jadi walaupun di dalam yang kita buat untuk 14 pixel ini adalah yang kita maksudkan adalah untuk di dalam tag P, tapi kalau di dalam tag P masih ada tag lagi, katakan tag I tadi, nah itu akan berubah juga karena dia ada di dalamnya tag P tadi ya. Nah, sampai ditemui dengan penutup /p, berarti dia akan berubah beda lagi dengan font size yang akan kita pilih nantinya. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada class selector. Nah, class selector merupakan salah satu selektor yang paling umum dan paling sering digunakan. Nah, akan mencari seluruh tag yang memiliki atribut kelas dengan nilai yang sesuai. Nah, untuk penggunaan class selector kita harus memiliki tag HTML yang mempunyai atribut kelas. Contohnya, ada p class paragraf pertama. Ini adalah sebuah paragraf pertama. H1 judul atau judul artikel, heading 1 ya. Nah, kemudian ada H2-nya adalah subjudulnya. Nah, seperti halnya kalian membaca buku atau artikel ya, itu ada judul, ada subjudul. Jadi untuk besar kecil ataupun bentuknya itu menurut ini ya. Nah, karena kita menuliskan di sini H1 sebagai judul nanti akan lebih besar. Kemudian untuk H2 kelas ini adalah subjudul, dia akan lebih kecil dari H1-nya seperti itu. Nah, perhatikan untuk semua tag di atas kita menambahkan atribut kelas dengan nilainya adalah nama dari kelas itu sendiri. Nah, sebuah nama kelas dapat dimiliki oleh lebih dari satu tag. Ya, sebuah nama kelas itu akan dapat dimiliki oleh lebih dari satu tag dan dalam sebuah tag dapat dimiliki lebih dari satu kelas. Ini ya bisa dipahami ya. Sebuah kelas dapat dimiliki oleh lebih dari satu tag, kemudian dalam sebuah tag dapat dimiliki lebih dari satu kelas selektor ya. Nah, sedangkan untuk kode CSS kelas selektor sebagai berikut. Misalkan paragraf pertama kita buatkan warnanya merah.
Nah, kemudian judulnya, di dalam judul itu menggunakan heading 1 biasanya ya. Nah, kita buat font size-nya, value-nya 20 pixel. Nah, penting di sini adalah dia lebih lebih seperti subjudul ya. Jadi dia ada, kita ganti merah sama untuk warnanya, tapi font size-nya bisa diganti misalkan seperti itu. Nah, untuk menggunakan class selector di dalam CSS kita menggunakan tanda titik sebelum nama dari kelas. Untuk contoh kita seluruh seluruh kelas yang memiliki nilai ya, titik di sini ya. Nah, paragraf pertama warna teks akan menjadi merah dan seluruh kelas judul akan memiliki font 20 pixel tadi ya. Kemudian ada edit selector, bersama-sama dengan class selector merupakan selector paling umum dan juga sering dipakai ya, tidak sering class selector juga. Penggunaan ID selector hampir sama dengan class selector dengan perbedaan jika pada class selector kita menggunakan atribut kelas untuk tag HTML, untuk di ID selector ini kita menggunakan atribut ID. Contoh penggunaan atribut ID pada HTML misalkan di apa namanya kelas selector tadi kan kita hanya P paragraf pembuka, ini adalah sebuah paragraf pembuka. Nah, sedangkan untuk ID selector sendiri itu ada ID-nya, ID selector ya, karena ini namanya juga ID selector ya, tapi di dalamnya dia ada ID. Nah, di sini ID yang pertama paragraf pembuka ini adalah isinya apa? Value-nya ini adalah sebuah paragraf pembuka. Begitu juga dengan heading 1, heading 2, ini judul sama subjudul itu ada ID-nya masing-masing. Nanti ini gunanya sebenarnya untuk penanda juga ya, namanya ID ya. Penanda dalam penyeleksi pada saat kita mengeksekusi misalkan dalam bahasa pemrograman nantinya ya. Nah, atribut ID selain untuk selector CSS juga berperan sebagai kode unik untuk masing-masing tag, terutama dipakai untuk kode JavaScript. Nah, karena hal tersebut, ID yang digunakan harus unik dan tidak boleh sama. Dengan kata lain, ID hanya bisa digunakan satu kali dalam sebuah laman web dan tidak boleh sama. Jadi ID-nya hanya digunakan satu kali ya. Kalau memang kita menggunakannya lagi, nanti yang akan tereksekusi atau yang akan tampil itu adalah ID yang sudah dituliskan tadi ya. Untuk pemanggilan misalkan. Nah, contoh penggunaan ID selector bisa kita lihat di sini ya, paragraf pembuka kita ganti warna red misalkan. Judul utamanya font size-nya 20 pixel. Nah, di sini ada ID-nya ya tadi ya. Paragraf yang pertama ini pembukaan, ini ID pembuka, ID judul utama. Nah, di dalam kode CSS kita menggunakan tanda pagar sebagai penanda bahwa kita mencari tag yang memiliki ID tersebut. Seperti itu ya. Oke, untuk atribut selector selanjutnya ini sedikit lebih advance ya dibandingkan dengan selector sebelumnya. Karena atribut selector ini digunakan untuk mencari seluruh tag yang memiliki atribut yang dituliskan. Nah, contohnya seperti ini. Href font size-nya kita ganti 20 pixel. Kemudian tipe submit-nya width menggunakan 30 pixel. Untuk tombol misalkan tombol submit ya. Nah, seperti yang dapat dilihat contoh di sini, setiap atribut selector harus berada di antara tanda kurung siku. Nah, di sini ya, selektornya kurung siku seperti ini, kemudian dan seperti ini untuk penutupnya. Href akan cocok dengan seluruh tag yang memiliki atribut href. Nah, apapun nilai dari href biasanya terdapat pada tag A ya. Untuk contoh tipe submit akan cocok dengan tag yang memiliki atribut yang tipe dengan nilai submit. Yang dalam hal ini adalah tombol submit dalam form biasanya untuk button ya. Walaupun memiliki kemampuan mencari tag yang sangat spesifik, namun atribut selector ini tidak terlalu sering digunakan. Ini lebih ke misalkan kita membuat sebuah login ya. Sebelum kita login itu ada password dan username. Nah, itu biasanya digunakan untuk submitnya. Nah, itu atribut selector biasanya tidak terlalu sering digunakan untuk dalam hal seperti itu ya, untuk penyeleksian pemrograman. Kemudian ada property. Property adalah jenis style atau elemen yang akan diubah dari sebuah tag HTML.
CSS memiliki puluhan properti yang dapat digunakan agar menampilkan hasil akhir kita inginkan. Hampir semua properti di dalam CSS dapat dipakai untuk seluruh selektor. Nah, jika selektor digunakan misalnya mencari seluruh tag P, maka propertinya adalah efek yang apa yang ingin dimanipulasi dari tag P tersebut, seperti ukuran teks, warna, jenis fontnya, dan lain-lainnya akan ikut ya, karena terseleksi semua dengan adanya properti tersebut tadi ya, yang kita pilih misalkan seluruh tag P, maka properti dari P tersebut, efek yang dimanipulasi akan berubah semua seperti itu ya. Kemudian ada value. Nah, value CSS adalah nilai dari properti. Misalnya untuk properti background color yang digunakan untuk mengubah warna latar belakang dari sebuah selektor. Value atau nilainya dapat berubah red, blue, black, atau white. Jadi pada saat kita mengisikan background color misalnya, nah di situ adalah sebagai selektornya. Nah, untuk value-nya apa? Value-nya tinggal kita pilih. Kita mau memilih apa? Red, blue, black, white, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sebagai value-nya. Jadi dia adalah nilai dari propertinya. Nah, properti tadi ya, untuk properti atau selektor tadi itu sebagai properti. Untuk selektor kan dia selektor menyeleksi apa yang akan diubah misalkan lah. Propertinya apa? Propertinya adalah backgroundnya, background colornya. Nah, kemudian value-nya apa? Red, blue, black, dan sebagainya. Itu adalah value-nya. Paham ya? Nah, untuk penempatan CSS menggunakan selektor ID dan kelas menentukan elemen yang akan dimodifikasi, yang akan diberi sentuhan CSS ya, agar lebih tampilan lebih menarik, lebih cantik. Nah, jika diibaratkan HTML sebagai tiang pada sebuah bangunan rumah, maka CSS berfungsi sebagai cat dekorasinya bangunan rumah tersebut. Nah, kalau kita hanya menggunakan HTML saja, itu akan tampak seperti rumah belum jadi ya, hanya rangkanya saja misalnya. Nah, tapi dengan adanya CSS tadi, kita bisa membuat tampilan lebih bagus. Untuk jendelanya kita warnai misalkan merah, untuk pintunya kita warnai biru. Nah, seperti itu sebenarnya intinya ya. Nah, di situ ada 3 teknik metode penulisan CSS yang akan kita bahas ya. Yang pertama adalah inline CSS style, kemudian internal CSS style, yang ketiga adalah external CSS style. Kita langsung saja bahas yang pertama. Yang pertama adalah inline style. Nah, teknik penulisan sintak CSS dengan inline style adalah teknik cara penulisan sintak CSS yang tidak memerlukan selektor atau ID dan kelas. Nah, sehingga sintak CSS diletakkan atau langsung disisipkan pada elemen HTML. Nah, sintak CSS diletakkan di dalam atribut style. Contoh penulisan inline style, untuk membuat contoh penulisan CSS dengan gaya inline, caranya sediakan sebuah file HTML misalkan ya. Kita buat index misalkan. Nah, langkah awal buatlah sebuah file dengan nama index misalkan. Di sini HTML head seperti biasa, kemudian penulisan CSS dengan inline style. Ini di dalam headnya ya, karena ini dia adalah sebagai title-nya. Kemudian kita langsung masukkan CSS-nya di dalamnya. Ini kalau yang inline style. Nah, kemudian misalkan stylenya color, kita propertinya color, kita rubah value-nya adalah blue. Nah, isinya belajar CSS dasar di Universitas Telkom misalkan. Nah, ini sudah masuk CSS. Nah, ini namanya yang dimaksud dengan CSS inline style. Dia langsung dimasukkan di dalam HTML-nya. Tapi ini tidak berfungsi untuk sepenuhnya ya. Maksudnya dalam hal semuanya itu terkadang tidak bisa seperti ini. Harus ada external style-nya misalkan. Nah, seperti itu. Ini sesuai kebutuhan saja ini ya. Nah, perhatikan pada contoh di sini, sintak CSS diletakkan dalam elemen H1 menggunakan atribut style color blue di sini ya. Perintah color adalah perintah CSS yang berfungsi untuk mengatur warna font. Nah, ini contoh inline style, nanti kalian bisa coba ya di rumah ya, dicoba dipraktekkan. Jadi pada contoh tadi membuat heading H1 dengan warna font yang diatur menjadi warna blue, berarti pada saat dijalankan di dalam browser kita akan melihat tulisan belajar CSS dasar di Universitas Telkom itu akan berubah menjadi warna biru. Kenapa? Karena kita
sudah memasukkan CSS-nya, yaitu CSS hanya untuk color saja. Ini juga belum ada untuk background-nya. Kalau misalnya background mungkin bisa disisipkan di dalam head atau di body di atas color-nya ya. Yang terpenting masih di inline kan, seperti itu ya. Contoh dari inline. Kemudian yang berikutnya ada internal embedded CSS style ya. Teknik penulisan sintak CSS dengan internal style adalah teknik cara penulisan sintak CSS yang diletakkan satu file dengan file HTML atau file PHP. Sintaks CSS diletakkan di dalam tag style dan diakhiri dengan tag slash style. Biasanya tag style diletakkan pada bagian tag head pada HTML. Nah, contohnya penulisan internal CSS-nya seperti ini ya. Jadi dia ada di title, penulisan CSS internal di style misalkan. Nah, style, kemudian tipe teks CSS. Ini baru kita masukkan tidak di body ya, tapi dia di headnya. Kemudian colornya kita ganti apa? Merah misalkan. Background colornya apa tadi? Putih ya, maaf. Kemudian untuk backgroundnya apa? Kita buat di sini backgroundnya merah. Berarti kita backgroundnya red. Nah, paddingnya tergantung ya, mau disesuaikan 10 pixel atau berapa itu untuk jarak di sini ya, padding di sini. Nah, untuk karena tulisannya adalah white di sini, jadi dia akan berubah menjadi putih di dalam yang akan kita jalankan di browser nanti ya. Nah, seperti itu dia ada di bedanya tadi dengan yang maaf untuk inline itu ya. Jadi inline dia ada berada di body, sedangkan untuk yang internal ini dia ada di head. Nah, di headnya ya, di kepala atau di headernya. Nah, perhatikan sintak CSS diletakkan satu file dengan file HTML. Sintak CSS diletakkan di dalam tag style. Nah, ini ada tag style sendiri ya. Sintak CSS padding berfungsi sebagai pengatur jarak pada sisi dalam elemen. Paddingnya ya tadi ini di sini 10 pixel atau berapa ini bisa kalian ubah nanti. Nah, pada contoh ini kita memberikan jarak sebesar 10 pixel. Contoh memanggil selector class dengan titik dan memanggil selector ID dengan pagar ya. Nah, seperti ini ya. Tulisannya penulisan CSS, belajar CSS dasar di Universitas Telkom tadi menjadi merah untuk backgroundnya, kemudian untuk tulisannya menjadi white. Beda dengan tadi ya, karena kita memasukkan style CSS-nya ada di body, dia menggunakan blue, dia akan berubah menjadi biru seperti ini. Tapi dia tidak menggunakan background karena tidak dituliskan di sini ya. Nah, beda dengan untuk yang internal ini, maaf, dia memberikannya di head, akan tetapi dia akan mengubah pada tulisan yang ada di body. Karena ini untuk hanya title saja ya, untuk pemberian CSS-nya ada di head-nya. Seperti itu untuk internal. Kemudian yang ketiga ada external style. Nah, teknik penulisan sintak CSS dengan external style ini teknik penulisan yang memisahkan file CSS dan HTML ya. Nah, penggunaan CSS yang baik adalah menggunakan teknik penulisan CSS ini karena kode program kita tidak akan berantakan karena sintak CSS disimpan pada file CSS. File CSS dan HTML dihubungkan menggunakan link rel style sheet tipe teks CSS href file CSS Anda. Nah, ini dia bersifat eksternal, tidak dalam satu kesatuan di dalam file HTML. Misalkan kita membuat di sini indeks ya, katakan membuat indeks, tapi untuk style CSS-nya kita buat sendiri. Dia tidak campur di sini, akan tetapi dia dibuat sendiri di file sendiri. Nah, untuk membuat contoh penulisan CSS eksternal ini, siapkan satu buah file HTML, file CSS, dan di sisi itu membuat file dengan nama index misalkan ya, index di sini HTML dan style CSS untuk CSS-nya. Nah, pada saat kita menuliskan indeksnya itu di dalam headnya kita linkkan. Kenapa tadi untuk external style ini kita hubungkan dengan link ya, link. Nah,
Di sini kita gunakan link nantinya untuk menghubungannya. Nah, linknya apa? Style sheet, tipe teks, CSS, href, barulah nama dari CSS yang kalian buat. Semisal di sini kalian namakan nama kalian, kemudian .css, berarti harus dituliskan sama persis dengan file yang di sini ya. Misalkan filenya di sini nama kalian .css, berarti nanti di sini juga nama kalian .css agar terpanggil ya. Nah, di sini juga diletakkan pada head sama dengan tadi ya, internal. Kemudian ada div class untuk box-nya H1 ID tulisan belajar Universitas Telkom sama ya. Nah, ini intinya CSS-nya adalah sini, background-nya juga di sini blue atau biru. Kemudian color dari tulisannya adalah white, di sini berubah putih. Nah, ini bedanya ya. Kalau eksternal mungkin untuk pemrograman lebih yang apa namanya, file-filenya banyak, kemudian halamannya banyak, itu lebih menggunakan ke external style ya, karena tidak akan membingungkan. Nah, dia mempunyai CSS sendiri, bahkan untuk CSS itu tidak hanya satu, untuk mengatur satu tulisan di sini saja ya, bisa mengatur untuk posisi gambar, posisi layoutnya, paragrafnya, terus misalkan untuk warna-warna dari judul, subjudul dan lain sebagainya itu agar berbeda itu seperti apa, itu bisa dibuatkan dalam satu CSS. Nanti pengaturannya asalkan yang terpenting kalian paham ya nanti, atau mau dibuat CSS beberapa file CSS juga boleh sebenarnya. Tapi biasanya dalam satu pemrograman itu ada satu style CSS dan itu dikemas dalam satu file biasanya. Itu untuk pengaturan beberapa apa namanya, file ya. Misalkan untuk halaman 1, halaman 2 dan sebagainya itu bisa diatur dalam satu sebuah file CSS saja. Kemudian mengubah warna background dengan CSS bagaimana? Sama ya. Kita linkkan karena ini menggunakan eksternal tadi ya. Nah, ini style, misalkan kita buat file lagi style 3 CSS. Kemudian kita tulis seperti ini, backgroundnya kita ganti blue, ini untuk warna background semuanya, keseluruhannya. Kemudian colornya kita buat white, putih. Nah, ini kita undang atau kita linkkan yang kita buat tadi di CSS-nya. Nah, ini akan berubah seperti ini. Nah, di sini kan untuk tulisan saja ya, karena ini untuk pagar di sini, bahwa kita mau ngundang atau memanggil untuk yang tulisan saja. Nah, bedanya untuk di sini adalah kita body ya, kita tuliskan body di sini, berarti seluruhnya akan berubah menjadi biru. Nah, tulisannya pada saat kita menuliskan di sini kembali itu akan berubah menjadi tulisan putih juga. Nah, di atas menentukan body yang dimodifikasi, kemudian memberikan properti background dengan value blue dan warna color font dengan warna white. Nah, seperti itu ya, mudah. Saya rasa paham ya, mudah ini. Nah, untuk mengubah gambar background dengan CSS bagaimana? Nah, tadi kan kita mengubah background gambar dengan warna saja, background blue, color white ya. Nah, untuk selanjutnya kita menggunakan gambar misalkan. Nah, di sini saya sediakan sebuah gambar sederhana, jadikan gambar background ya. Misalkan seperti ini, letakkan file gambar satu folder dengan file HTML. Intinya gambarnya dalam satu folder ya, biar bisa dipanggil. Nah, nama file gambar saya adalah Stekom PNG misalkan, ini untuk Stekom PNG ya, atau JPEG sebenarnya sama. Sama ya, kita buatkan stylenya, body, background, kita panggil URL karena kita akan menggunakan gambar. URL-nya apa? Kita namanya tadi Stekom PNG ya. Background size-nya kita buat 300 pixel misalkan, atau mau buat berapa terserah. Colornya kita buat menggunakan kode ataupun bisa digunakan red, white misalkan dan lain sebagainya ya. Nah, di sini untuk H1-nya colornya red, untuk headingnya ya. Jadi tulisan membuat background gambar dengan CSS di sini kita buat warna merah. Background color dari tulisan di sini adalah putih di belakang dari tulisan ini ya. Nah, jadinya seperti ini. Pada saat kita panggil di indeksnya, kita linkkan style 4 CSS di sini, style 4 CSS yang kita buat ya. Ini masih eksternal ya. Jadi pada saat kita jalankan di browser dia akan jadi seperti ini. Pixelnya silahkan ditentukan sendiri ya.
Oke, paham ya? Kemudian hyperlink dengan CSS, tinggal hyperlink saja ya. Masih satu lagi untuk materi hari ini. Nah, hyperlink ini dibuat untuk mengalihkan halaman saat diklik. Jadi kita linkkan, paham ya? Kita linkkan seperti halnya di Office misalkan ya. Itu sama untuk aplikasi akses misalkan, itu ada juga link dengan menggunakan tag A ya, dan diakhiri dengan tag /a di HTML. Dan untuk mempercantik, mengubah atau mengatur hyperlink dengan CSS sangat mudah. Tutorial belajar hyperlink ini disediakan mengatur hyperlink dengan CSS, mulai membuat warna link, mengubah link menjadi bentuk tombol, membuat tampil hyperlink berubah saat diklik, dan sebagainya. Nah, ada 4 status yang dimiliki oleh hyperlink HTML dan bisa dimanipulasi dengan menggunakan CSS. Yaitu yang pertama, link. Sebentar. Yang pertama ada link, merupakan link aktif biasa ya, untuk hyperlink yang pertama. Kemudian untuk yang kedua ada visited, merupakan status sebuah link yang telah dikunjungi. Hover merupakan status sebuah link pada saat diletakkan kursor mouse di atasnya. Aktif sendiri merupakan status sebuah link atau hyperlink pada saat sudah diklik. Nah, ini adalah 4 status yang dimiliki oleh hyperlink ya. Nah, kita lihat cara. Nah, untuk penggunaannya ya, pemanggilan hyperlink tersebut statusnya dapat ditulis dengan sintak link. Untuk link biasa, visited merupakan status sebuah link yang setelah dikunjungi. Hover merupakan salah satu link ya, saat cursor mouse di atasnya kita letakkan ya. Kemudian ada aktif merupakan sebuah link atau hyperlink pada sudah diklik. Nah, ini contoh mengatur hyperlink dengan CSS ya. Misalkan kita membuat ada file index kita adalah hyperlink, namanya title-nya adalah hyperlink, kemudian klik di sini yang kita buat ya tulisannya ya. Nah, di sini kita buatkan style CSS dulu, style CSS-nya untuk link ya. Titik link, kemudian font size-nya kita buat 20 pt misalkan ya. Kemudian untuk link hover-nya, color-nya red. Pada saat kita tunjuk ke dalam sini, di dalam biru, biru apa ungu ini? Biru ya, ungu ya. Misalkan dia akan berubah menjadi merah. Kenapa? Karena untuk yang sudah dikunjungi nanti link hover sendiri tadi kan di sini hover adalah merupakan status link pada saat diletakkan ya, bukan dikunjungi ya. Jadi dia akan berubah hover sendiri untuk yang sudah untuk kursor diletakkan menjadi merah. Kemudian kita panggil di dalam body sini, karena sebelum untuk klik di sini kita panggil untuk class link target blank half habis tekom @cid. Klik di sini, maaf ini oke, di sini ya kita menggunakan misalkan di website kita ya. Jadi kita pada saat kita klik di sini, bukan klik ya, sebenarnya kita tunjuk saja di sini, itu sudah akan berubah menjadi merah. Nah, ini adalah contoh untuk mengatur hyperlink dengan CSS. Kemudian selanjutnya kalian coba ya, seperti ini. Untuk contoh linknya, aktif visitednya, font size-nya kita kalian ganti seperti ini. Barulah kalian buat dimasukkan, dipanggil di indeksnya. Contoh link target harus tekom, klik di sini. Nah, amatilah hasilnya dan silahkan bereksperimen mengganti value dari masing-masing stylenya. Ya, di sini dicontohkan ada beberapa ya. Klik di sini, nanti kalian berubah menjadi warna apa, itu value-nya bisa kalian ganti berbeda ya. Ini untuk pelatihan saja, dicoba ya. Oke, seperti itu ya. Selesai untuk hari ini. Cukup panjang untuk materi hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat, bisa dipahami, bisa menjadi ilmu untuk
yang kalian dapatkan untuk perkuliahan hari ini mengenai pengenalan CSS atau cascading style sheet ya. Terima kasih. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas. Terima kasih.